Hello everyone, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tentang report text. Saya harap kalian semua sudah pernah mendengar tentang report text ya, tapi saya akan kembali menjelaskan tentang report text. Oke, apa itu report text? So, what is report text? A report text is a text which describes the way things are, with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena. They can classify information into different categories or examine the components and various aspects of an object. Jadi, report text adalah laporan yang berupa teks yang mana menyajikan informasi tentang sesuatu yang apa adanya atau sebenarnya dari hasil analisis atau penelitian sistematis. Oke. Yang kedua ada general structure. General structure dari report text ada 3. Yang pertama general classification, yang kedua description, dan yang ketiga conclusion. Yang pertama, general classification. Struktur pertama merupakan bagian pertama yang berisi mengenai beragam informasi umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Hasil pengamatan tersebut dapat berupa hewan, fenomena alam, tumbuhan, dan topik-topik lain secara detail. Yang kedua, description. Struktur kedua dari report text berada di paragraf kedua serta memiliki fungsi yang sama dengan descriptive text, yaitu untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai detail dari hasil penelitian penulis secara terperinci. Dan yang ketiga, conclusion atau kesimpulan. Ya, tapi terkadang di beberapa report text tidak terdapat conclusion. Jadi conclusion ini opsional atau tambahan. Nah, dan social function dari report text. Ada 3 social function dari report text. Yang pertama, to present information about topic in general. Jadi untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu yang bersifat umum. Ya, untuk yang kedua, to describe the way things are with reference. Ya, untuk menjelaskan sesuatu ya sesuai dengan referensinya. Dan yang ketiga, untuk to present information about something. Atau untuk menunjukkan informasi tentang sesuatu. Nah, selanjutnya ini ada language features. Language features dari report text. Yang pertama, menggunakan general nouns atau menggunakan kata benda yang merujuk pada suatu hal secara umum. Contohnya, dog, lion, atau penyebutan hewan lain secara umum dan tidak spesifik seperti my dog dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan relating verbs atau linking verbs. Contoh dari relating verbs atau linking verbs adalah is, am, are, look, seem, taste, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menggunakan timeless present tense atau menggunakan penanda waktu simple present tense. Contohnya, usually, often, always, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan technical terms atau menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik atau pembahasan report text. Contohnya, apabila Anda membuat report text mengenai hewan, maka dalam report text tersebut haruslah ada istilah atau penyebutan mengenai hewan. Ya.
Sama juga dengan tumbuhan. Jika Anda membuat report text mengenai tumbuhan, maka dalam report text tersebut haruslah ada istilah atau penyebutan mengenai tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya introduction, group, or general aspect. Menggunakan bahasa yang memperkenalkan bahasan atau objek penelitian secara umum. Ingat, report text itu menyampaikan segala sesuatu secara umum. Oke? Next. Oke, berikut adalah example of report text. Mari disimak video berikut ini ya. Drones. Drone is a word you see pretty often in today's pop culture. But drones seem to be an extremely diverse species. Everything from this to this. Even flightless vehicles are occasionally referred to as drones. So what exactly is a drone? Unfortunately, there isn't a simple answer to this, because although the word has become very popular, it isn't rigorously defined. A term which is more descriptive, and is most often what people are referencing when they say the D word, is unmanned aerial vehicle. Essentially, if it flies in a controlled way, and there isn't anybody on board, it's a drone. Whether it is controlled entirely by computers and artificial intelligence, or, on the other end of the spectrum, entirely controlled by a remote human, makes little difference. But most often when you see a vehicle described as a drone today, it is a little bit of both, piloted by humans, but capable of some degree of navigation on its own if necessary. In the future, of course, this is likely to change. Just as driverless cars loom on the horizon, drones of the future will be overwhelmingly automated. The hypothetical UAV that delivers a package to your doorstep won't be flown by a bored pilot on the internet. So why in pop culture is this a drone, but this usually isn't? Culturally, your father's 35-year-old RC plane gets disqualified for appearing insufficiently futuristic. The word today is associated with the technologies of tomorrow, even though it seems likely that the word was coined in the early days of aviation in reference to remote-controlled target drone airplanes. The first common target drone design was appropriately enough called a queen bee. Drone is a fickle word. Maybe what the future really needs is a little refining of the D word. After all, if the person next to you remarks, "There is a drone overhead," it would be good to know if they meant a 2-pound glorified helicopter or a 5,000-pound killing machine. But this reflects a larger question. Will automated vehicles be primarily used as tools of peace and commerce, or of war? If history is anything to go by, probably both. If you enjoyed this video, like, comment, subscribe, and check out our other videos. Oke, setelah kalian melihat video tersebut, saya akan berikan tugas. Yang pertama, membuat grup yang berisi 2 orang. Nah, untuk anggotanya kalian bisa pilih sendiri, tergantung kalian maunya sama siapa dan dengan siapa, oke? Yang kedua, analisis video tentang drone atau analisis video tentang contoh yang tadi saya berikan. Nah, yang ketiga, analisislah tentang general structure dan language feature-nya. Dengan lengkap ya, saya tidak ingin ada yang ketinggalan. Dan yang keempat, untuk tugas minggu depan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke? Nah, berikut adalah materi dan tugas yang saya berikan hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini sampai habis. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.